syarat yang rusak, yang tidak benar, hanya saja tidak membatalkan akad nikah. Kalau yang ini merusak atau membatalkan akad nikah. Ini contohnya apa? Contohnya seperti ya. Contohnya nikah tapi tidak kasih nafkah. Atau sebelumnya nikah tapi tidak bayar mahar. Nikah tapi tanpa mahar. Yang kedua, nikah tanpa nafkah. 3, nikah tanpa digauli. Nikah ya, tanpa adil. Ini semua syarat-syarat ini bermasalah karena masa mau nikah tidak mau kasih apa? Nafkah ya. Ya. Tetapi dia tidak masuk dalam syarat-syarat nikah. Dia tidak masuk dalam syarat-syarat nikah. Dia tidak mempengaruhi syarat-syarat nikah. Hanya saja dia bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Nah, bagaimana hukumnya nikah dengan syarat demikian? Untuk yang pertama, yang ini menikah tanpa mahar, dia bilang sama si akhwat, saya mau nikah dengan kamu tapi saya tidak mau bayar mahar. Akhwatnya setuju, bagaimana? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf ya. Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya tidak sah ya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Dihalalkan bagi engkau untuk menikah ya. Selain daripada itu nikah-nikah yang halal dengan syarat anta betagu bi amwalikum, harus dengan harta kalian. Itu harus dengan apa? Mahar. Yang boleh menikah tanpa mahar dan sah cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa amra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada seorang wanita ingin menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai Nabi, silakan kau nikahi tanpa mahar enggak apa-apa, tapi ini hanya murni untuk engkau, yang lain tidak boleh. Maka jika ada seorang laki menikah dengan seorang wanita tanpa mahar, dia syaratkan tidak mau bayar mahar, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ya, lebih baik ditinggalkan. Adapun yang selanjutnya, nikah tanpa nafkah. Ya. Dan ini terjadi di zaman sekarang ini, terutama di misalnya di Arab Saudi atau di negara-negara maju. Banyak jumlah wanita lebih banyak. Wanita-wanita yang berhasil, wanita-wanita karir, yang duitnya banyak tapi suaminya enggak punya. Dia punya duit banyak tapi suami enggak punya. Kenapa? Dia sudah mencapai derajat yang tinggi, yang mau ngelamar takut. Ya, yang ngelamar enggak punya duit, ya. Sehingga dia akhirnya membiarkan dirinya, saya boleh dinikahin, enggak usah kasih nafkah. Yang penting saya ada teman untuk ngobrol, teman untuk tidur, misalnya tempat untuk mahram. Kalau saya mau umroh, saya mau haji, ya. Sehingga akhirnya timbul istilah namanya nikahul misyar. Nikahul misyar itu nikah yang di mana para wanita menggugurkan hak-hak mereka. Nikah saya tidak usah dinafkahi. Nikah saya kok tidak usah adil. Kok sama istrimu ya 5 hari sama saya 2 hari enggak ada masalah. Kok sama istrimu 28 hari sama saya 2 hari enggak apa-apa. Ya, yang penting ketemu saya ya. Misalnya, dia jatuhkan hak-hak dia. Maka bagaimana hukumnya seperti ini? Maka ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Ya, karena namanya kewajiban laki-laki kasih apa? Nafkah. Ini anak-anak aja sudah ngerasain wanita, kemudian dia tidak bayar, gratisan ya. Maka sementara Allah perintahkan untuk apa? Bayar untuk kasih nafkah. Maka ini ada dua kondisi. Pertama, jika syarat ini sebelum akad. Yang kedua, jika syarat ini setelah berjalan pernikahan. Berjalannya pernikahan.
Kalau syarat ini setelah berjalannya pernikahan, misalnya seorang menikah punya istri dua, kemudian istri tuanya bilang, ya sudahlah, kamu adalah nggak usah tidur lagi tempat saya lagi konsen mau ibadah. Sudah kamu sama istrimu sana 5 hari, sama saya 2 hari. Berarti setelah pernikahan dia yang ridho menjatuhkan haknya, maka ini tidak ada masalah, ini sah. Ini tidak ada khilaf akan bolehnya. Misalnya seorang menikah dengan seorang wanita atau wanita tersebut kerja kaya raya, dia bilang udah mas kamu nggak usah kasih nafkah, saya uangmu nggak ada, sudahlah saya yang nafkahin kamu kalau kamu mau. Ya boleh-boleh saja ya. Berarti setelah pernikahan baru dia jatuhkan apa? Hak dia, ini nggak ada masalah. Seperti Saudah dia menghadiahkan jatah nginap dia kepada Aisyah. Nabi tidak nginap di Saudah karena Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada siapa? Aisyah. Tapi ini terjadi setelah proses pernikahan berjalan. Yang jadi khilaf adalah jika dipasang tatkala akad nikah. Bagaimana hukumnya? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal, ya. Sebagian mengatakan makruh, ya. Wallahu alam, saya enggak tahu yang benar yang mana, ya. Tetapi memang kebutuhan mendesak. Mungkin kita di sini enggak begitu merasakan, tapi di daerah kota-kota besar, di daerah-daerah seperti di Arab misalnya banyak wanita-wanita yang sudah gadis tapi sudah tua, ya, dan mereka punya uang dan mereka banyak alas, kadang-kadang mereka harus tinggal sama orang tuanya. Sudah, saya tidak usah tinggal sama kamu, saya ingin tinggal sama keluarga saya, kamu datang aja sesekali, ya. Wallahu alam, oleh karenanya sebagian ulama membolehkan, membolehkan kalau kondisinya memang memungkinkan, ya. Taib.